Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Nah, gimana kabarnya Bu Elin hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Cuma setelah mengajar tadi kok saya merasa ada yang mengganggu ya, Pak, di pikiran saya. Mhm. Apa Pak Eko ada waktu nih untuk kita berdiskusi sebentar, Pak? Oh, boleh Bu, boleh boleh, silahkan. Memangnya ada permasalahan apa ya Bu, sampai kemudian mengganggu pikiran Bu Elin? Begini Bapak, belakangan ini kan hasil belajar siswa saya kebetulan kan saya ngajar di kelas 5 ya, Pak. Itu kok sangat rendah gitu, dalam proses pembelajarannya pun juga mereka tuh tampaknya kurang bersemangat gitu, motivasi belajarnya pun rendah. Terus, eee, saya berpikir gitu, apa sih, yang menjadi masalah gitu pada diri saya, sehingga hari ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Eko agar masalah saya dapat terselesaikan. Bisa nggak Bapak? Oh, bisa Bu, bisa. Kemudian Bu, nanti berarti kira-kira nih Bu, apa sih yang ingin, Ibu Elin capai atau harapkan dari diskusi kita nanti ini Bu? Begini Bapak, saya ingin mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, agar nantinya hasil belajar siswa saya di kelas itu dapat meningkat, Pak. Dan target pembelajarannya pun yang sudah saya tentukan juga dapat tercapai dengan baik, Pak. Oke, baik Bu, baik. Tadi Bu Elin mengatakan kalau hasil belajar siswanya rendah, kemudian kurang bersemangat ya, Bu? Apa betul seperti itu, Bu? Oke, Bapak. Itu sudah terjadi sejak lama atau baru akhir-akhir ini saja, Bu? Mulai beberapa hari ini sih, Pak. Jadi, Hmm. hasil belajar siswa itu, kok semakin rendah, terutama itu pada mata pelajaran IPAS ya, Pak. Itu nilainya itu Hmm. sangat rendah, bahkan rata-rata anak itu ada yang di bawah KKM gitu, Pak. Jadi kalau di kelas, itu Hmm. siswanya terlihatnya males, kayak tidak bersemangat. Jadi bahkan kalau saat kegiatan pembelajaran itu anak-anak pada ngobrol sendiri, Pak. Kemudian kalau boleh tahu nih, Bu, eh, berapa sih jumlah murid yang ada di kelas Bu Elin sekarang? Semuanya sih ada 12 orang, Pak. Tapi Hmm. kalau dalam pembelajaran IPAS ya, Pak, Hmm. itu hanya ada 5 anak saja yang mampu gitu mencapai KKM, Pak. Iya, iya, iya. Menurut Bu Elin nih, dari hasil pencapaian belajar yang tadi sudah disampaikan Bu Elin, apakah itu bagi Bu Elin dianggap masih belum berhasil sesuai dengan apa target pembelajaran yang ingin dicapai Bu Elin? Bagi saya itu belum berhasil ya, Bapak. Karena Hmm. memang tidak sesuai dengan target yang saya inginkan, Pak. Oh, begitu ya Bu. Iya, Bapak. Itu yang seperti apa yang ingin Bu Elin capai? Eee, Target yang saya inginkan ya, Pak, itu tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak itu senang, bersemangat ketika mengikuti pembelajaran saya, kemudian Hmm. menunjukkan keaktifan dalam kegiatan, dan untuk pencapaian hasil belajar minimalnya itu atau KKM-nya, saya mengharapkan 75% anak itu bisa mencapai nilai KKM, Pak. Hmm. Baik Bu. Menurut Bu Elin, ini apa sih kira-kira yang menyebabkan anak-anak di kelas Bu Elin ini hasil belajarnya khususnya ya Bu pada mata pelajaran IPAS itu menjadi sangat rendah Bu. Kira-kira karena apa Bu penyebabnya Bu? Mmm, Sepertinya itu mereka bosen ya, Pak.
Karena dalam mengajar itu saya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian Ah, penugasan yang ada di LKS gitu. Kemudian sumber belajarnya pun yang saya gunakan itu hanya mengandalkan buku LKS saja, Pak. Selain itu saya juga belum melakukan pemetaan kebutuhan murid, Pak. Jadi saya belum pernah memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar mereka, minat dan profil belajarnya seperti apa. Jadi seperti itu eh, yang membuat murid menjadi tidak bersemangat gitu Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. oh iya, jadi seperti itu ya Bu. Ke depan agar murid Bu Elin itu menjadi bersemangat belajarnya dan hasil belajarnya juga menjadi meningkat sesuai dengan target yang Bu Elin inginkan tadi. Rencananya apa Bu ini ke Jadi depannya? Oke, Pak. Rencana ke depannya itu saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif ya, Pak, seperti Hmm. diskusi, kerja kelompok, terus demonstrasi, praktikum. Jadi itu yang akan saya lakukan ke depannya. Saya juga akan mencoba gitu, Pak, menerapkan model pembelajaran inquiry gitu, Pak. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa gitu ke depannya, yaitu seperti gambar ya Pak, terus Hmm. poster, video pembelajaran, PowerPoint, itu kan banyak sekali ya Pak. Nanti terutama yang karena memang saya ada di daerah pegunungan itu pembelajaran yang ada di luar kelas itu kayaknya lebih efektif gitu Pak. Jadi nanti Oh. saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Kemudian nih, menurut Bu Elin, kalau seperti itu nih Bu, selain dari rencana-rencana tadi yang sudah Bu Elin sampaikan, kan banyak sekali gitu Bu, bagus-bagus sekali. Eh, Makasih, Kira-kira Pak. menurut Bu Elin, ada rencana lain tidak Bu, yang sampai saat ini mungkin belum terlaksana nih oleh Bu Elin? Rencana di luar yang tadi Oh, Bu. oh, ya. Rencana di luar yang tadi sih ada, Pak. Ada yang memang belum belum terlaksana, Bapak, buat saya. Yaitu saya itu kan punya program pembelajaran dengan melibatkan orang tua murid gitu, Pak. Kebetulan kan di lingkungan sekolah saya itu daerah pegunungan ya, Pak. Mayoritas orang tuanya itu juga pekerjaannya bertani dan berkebun. Jadi saya ingin gitu mengajak murid-murid saya itu untuk belajar di luar kelas gitu di alam terbuka secara langsung. Kemudian nanti anak-anak itu kan bisa berdiskusi dengan wali muridnya ya Bapak yang bekerja sebagai petani gitu. Nanti anak-anak itu bisa mengaitkan dengan materi pembelajaran IPAS yang ada di kelas 5. Jadi nantinya pembelajaran itu akan menjadi lebih konkret dan faktual karena anak-anak itu kan bisa terlibat langsung di alam. Anak-anak juga pada proses pembelajarannya juga akan lebih menyenangkan karena tidak jenuh setiap hari itu kan kebanyakan anak-anak hanya belajar di dalam kelas. Bahkan kalaupun memang ada pembelajaran praktikum itu juga paling dilaksanakannya hanya di kelas saja, Pak. Mungkin itu Oh, yang belum belum saya realisasikan. wah, itu ide yang sangat menarik sekali loh Bu. Terus kapan nih Bu, kira-kira rencana itu akan dilaksanakan oleh Bu Elin? Tentu secepatnya ya Pak. Ya setidaknya di kegiatan pembelajaran besok lah yang akan saya laksanakan Pak. Oh iya, iya, iya. Kemudian berdasarkan apa yang sudah Bu Elin sampaikan tadi, menurut Bu Elin itu seberapa efektif Bu rencana itu akan dapat menyelesaikan permasalahan yang Bu Elin hadapi Bu? Saya merasa yakin sih Pak. Anak-anak itu akan senang gitu dan juga akan meningkat semangat belajarnya kalau memang saya merubah pola mengajar saya kepada anak gitu dengan menyesuaikan pembelajaran yang memang anak butuhkan gitu, Pak. Oh.
Kemudian nih Bu Elin, kan tentu, untuk pelaksanaan rencana Bu Elin tadi itu kan, ada persiapan gitu. Ini apakah Oke. Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru, rencana atau ada kolaborasi dengan pihak lain seperti apa, Bu? Nggih, Bapak. Jadi saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang di sekolah maupun nanti teman-teman saya yang memang di luar sekolah saya gitu, Pak. Jadi nantinya, kita bisa sharing lah, Pak, untuk meminta masukan, untuk berdiskusi dalam menyusun rancangan pembelajaran yang nantinya akan saya buat, Pak. Terus kira-kira komitmen Bu Elin nih dengan program-program, rencana-rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan, itu komitmennya bagaimana, Bu? Komitmen Bu Elin sendiri seperti apa, Bu? Tentu saya berkomitmen untuk merealisasikannya, Bapak. Di samping itu apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu saya juga akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dulu. Supaya nanti ke depannya pembelajaran yang saya laksanakan itu betul-betul adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan tujuan pembelajarannya pun bisa tercapai. Wah, bagus sekali nih, Bu. Ide rencana-rencana Bu Elin ini luar biasa nih, bagus-bagus sekali. Dari rencana-rencana kegiatan yang Ibu sampaikan tadi kan banyak sekali ya, Bu. Dari mulai memetakan kebutuhan belajar, menyusun RPP, kemudian membuat media pembelajaran yang bervariasi, melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran di luar kelas juga ya, Bu, tadi ya, Bu? Betul, Bu? Mungkin, Pak. Oh, nggih. Dan juga itu ya, Bu, dengan melibatkan wali murid juga, Bu? Betul, Bu? Iya, Pak. Berarti dari sekian banyak rencana yang akan, Bu Elin laksanakan ini, mana nih, Bu, yang akan menjadi prioritas yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu, Bu? Nggih, Pak. Yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu memetakan kebutuhan belajar murid saya dulu, Pak. Jadi, Hmm. kalau saya sudah memetakan belajar murid ya, Pak, itu kan nanti rancangan saya bisa menentukan nih bagaimana sih rancangan pembelajarannya, metodenya, media pembelajarannya, nanti yang ke depannya saya gunakan. Kemudian, eee, saya juga tidak lupa untuk, eee, menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan mampu menciptakan ke depannya itu pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi murid serta tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kemudian, hasilnya pun pasti akan jauh lebih meningkat, Bapak. Wah, luar biasa sekali, Bu Elin. Eee, Ternyata setelah kita tadi berdiskusi, sharing, ini menurut Bu Elin, dari kegiatan ini apa sih, Bu, yang bisa Ibu dapatkan, Bu, dari diskusi kita hari ini, Bu? Alhamdulillah, terima kasih setelah saya sharing dengan Pak Eko, pikiran saya itu menjadi lebih terbuka, Pak, untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya, terutama, pembelajaran di kelas saya ya, Pak, dan juga, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu Elin atas sharing-nya, diskusinya, permasalahan yang terjadi di kelas Ibu juga mungkin saja ya bisa terjadi di kelas saya. Jadi, ya saya pun dari solusi yang sudah Ibu temukan tadi, ya mungkin bisa juga saya terapkan di kelas saya seperti itu, Bu. Jika terjadi permasalahan yang sama tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Elin atas sharing dan diskusinya. Sama-sama Pak Eko, terima kasih juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan Pak Eko jangan bosan-bosan ya Pak, kalau lain waktu nanti kita bisa sharing lagi. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa ketemu lagi? Kan lebih enak nanti sharing ya kalau bisa ketemu. Betul, Bu. Uh, Insya Allah, Bu, kita bisa ketemu lagi lah nanti di minggu depan ya, Bu. Di minggu depan Insya Allah sekaligus, Bu. Bapak. Sekaligus saya tunggu nih, Bu, nanti laporan hasil pelaksanaan rencana-rencana Ibu tadi.
Nanti saya tunggu seperti apa hasilnya dan semangat Bu, semoga sukses Bu. Nggih, Pak, Seperti itu. terima kasih. Siap, Pak, nanti mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi ya, Pak, ya, amin. Iya Bu, amin amin. Oke, Bapak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Eko. Oh nggih nggih, monggo monggo Bu, nggak apa-apa. Sama-sama, terima kasih. Yes, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elin.